Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasanya semangat terus. Allah limpahkan kesehatan tetap dalam lindungannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang puasa, biasanya banyak dari kita fokusnya hanya untuk menahan perut yang kosong dari lapar dan dahaga. Padahal ada yang lebih menantang dari itu. Menjaga lisan dan tingkah laku kita dari perkataan yang dusta, dari perbuatan yang sia-sia. Puasa itu unik. Kita analogikan, kita kasih perumpamaan ibarat mobil. Banyak dari kita fokusnya sebelum berkendara melakukan perjalanan satu tempat ke tempat yang lainnya, yang kita cek itu pasti bensin. Yang kita cek itu pasti bahan bakar. Gak sedikit dari kita yang tidak memeriksa dulu remnya. Begitupun kemudinya udah settle atau belum. Padahal kendaraan secara umum, mobil contohnya, kalau remnya gak pakem, bahaya, bisa nabrak sana sini. Begitupun dengan puasa. Banyak dari kita fokusnya hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi banyak yang lupa untuk menahan lisan dari kata dusta, dari kata sia-sia, dan dari perbuatan yang tidak-tidak. Padahal puasa yang lisannya tidak ikut dijaga, tingkah lakunya tidak ikut ditata, pahala puasanya akan sirna. Di mana dalam sabdanya Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak menjaga lisannya dengan berkata dusta, berkata hal yang sia-sia, malah dia mengamalkannya, maka bagi Allah tidak memerlukan ia menahan lapar dan dahaga, menahan makanan dan minumnya. Dari hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau lisan kita masih belum bisa dijaga dari kata dusta, dari kata yang sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan puasa kita. Artinya kalau kita puasa, perut kita tahan dari makan dan minum, tapi perkataan kita masih sering dusta, sia-sia, puasa kita tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, as-siyamu junnatun, fa idza ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal. Wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Puasa itu ibarat perisai. Siapa di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata yang sia-sia, berkata yang dusta, dan janganlah bertindak sesukanya. Jika ada seseorang yang mengganggumu, mencacimu, katakanlah, aku sedang berpuasa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan ibarat puasa itu sebagai perisai. Perisai itu yang kita ketahui teman-teman adalah fasilitas atau logistik peperangan yang bisa menjaga prajurit dari serangan musuh. Puasa diibaratkan sebagai perisai karena setidaknya puasa ini menjaga dari dua hal. Yang pertama, dari perbuatan buruk di dunia. Yang kedua, dari api neraka di akhirat.
Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan tips bagaimana puasa supaya tetap menjadi perisai. Yang pertama, fala yarfuth. Jangan kata yang sia-sia, jangan berkata yang tidak ada gunanya. Wala yajhal, dan jangan bertindak sesukamu. Jangan bertindak semaunya. Jangan bertindak hal-hal yang bodoh. Dan yang ketiga, bersabarlah kamu ketika berpuasa. Ada yang ganggu, katakanlah aku ini sedang berpuasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait menjaga lisan ketika sedang berpuasa, sering kita dengar teorinya. Ramadan yang lalu lagi, mungkin baru-baru ini sebelum kita puasa juga mendengar tentang teori menjaga lisan dan sebagainya. Banyak dari kita termasuk al-fakir mungkin sudah banyak hafal tentang hadis-hadisnya dan sebagainya. Akan tetapi untuk beramal dengannya kita masih terus menerus untuk belajar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memampukan kita menjaga lisan kita di bulan yang suci ini. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Untuk obrolan terkait menjaga lisan di bulan suci ini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allah mampukan kita menjaga lisan dan tingkah laku kita. Dan di bulan yang barokah ini Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.